Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertemuan tentang etika bisnis, kode etik akuntan publik, dan tanggung jawab hukum ya. Oke, ya. Jadi kode etik akuntan publik ini dikeluarkan oleh IAI ya. Di Tatan Akuntan Indonesia, di bawahnya adalah Institut Akuntan Publik Indonesia. Ya. Nah, jadi ini yang mengeluarkan Institut Akuntan Publik Indonesia ya, di bawah naungan IAI. Nah, yang dibahas di IAPI ini yaitu penunjukan profesional, benturan kepentingan, pendapat kedua, kemudian honorarium, pemasaran jasa profesional, hadiah dan keramah tamah lainnya, penyimpanan aset klien, objektivitas, independensi dalam penugasan audit dan review, dan independensi dalam penugasan asuran lain ya. Jadi akuntan publik ini tugas utamanya dia memang untuk mengaudit, kemudian memberikan pendapat ya. Dia memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Nah, maka istilah memberikan pendapat, memberikan jaminan itu namanya jasa assurance ya, jasa assurance. Oke. Nah, selain jasa assurance, ada juga namanya jasa non assurance. Nah, berarti tidak memberikan jaminan. Ada jasanya, ya. Jasa yang dihasilkan akuntan publik dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, rekomendasi temuan atau bentuk lain keyakinan. Ya. Jadi ini jenis-jenis jasa non assurance, jasa yang bersangkutan dengan tanggung jawab manajerial. Jadi dia bisa menjadi penasehat, menjadi konsultan untuk sebuah perusahaan, ya. Jasa pencatatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Ya, akuntan publik boleh dia menerima jasa tersebut. Jasa penilaian atau atestasi, ya. Jadi maksud penilaian ini gimana? Misalnya ada mobil, misalnya sebuah perusahaan itu dia punya asetnya itu misalnya tanah atau misalnya bangunan, ya tidak tahu berapa nilainya, maka orang akuntan dia bisa menggunakan jasa atestasi, menilai berapa layak dijual bangunan ini, berapa layak dijual aset ini, gitu. Pajak bisa, seandainya tidak ada misalnya untuk mengurangi pajak, bagaimana untuk manajemen pajak, ya. Nah, itu akuntan publik juga menyediakan jasa tersebut. Audit internal, ya, jasa sistem informasi teknologi, hukum, penempatan kerja, dan jasa keuangan korporat. Jadi ini jasa-jasa yang non assurance. Jadi akuntan publik itu dia jasanya kalau dibagi secara besar ada jasa assurance dan jasa non assurance. Ini jasa yang non assurance. Oke, kemudian tanggung jawab hukum tentang laporan keuangan ya. Nah, pengguna laporan keuangan itu yaitu untuk perusahaan terbuka, laporan keuangan merupakan dokumen publik yang dapat digunakan oleh siapapun dan untuk apapun. Ya, siapapun boleh mengakses laporan keuangan pada website-website perusahaan terbuka. Ya, tidak bayar. Kecuali misalnya ada penelitian, misalnya butuh 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir. Biasanya yang ada di Bursa Efek Indonesia itu hanya 3 tahun terakhir. Kemudian kita butuh 10 tahun terakhir, itu biasanya bayar. Ya, ada pembayaran. Nah, gitu. Ya. Jadi informasinya publik. Nah, siapapun boleh, masyarakat boleh, kemudian investor boleh, vendor boleh. Lalu siapa yang menyusun laporan keuangan? Yaitu akuntan profesional yang bekerja dalam perusahaan. Ya, berarti para akuntan yang bekerja
untuk menyusun laporan keuangan dengan tugas menangani masalah akuntansi, termasuk penyusunan laporan keuangan dikelompokkan ke dalam akuntan manajemen. Lalu yang bertanggung jawab, nah selain penyusun, pihak lain terlibat dalam laporan keuangan adalah direksi dan dewan komisaris. Jadi manajemen ya yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan itu adalah tugas manajemen. Ya, yang bertanggung jawab auditor tanggung jawabnya memberikan opini terhadap laporan keuangan. Kemudian pemberi assurance. Nah, pemberi assurance ini berarti dia memberikan pendapat. Siapa yang memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut? Yaitu akuntan publik yang bertindak sebagai pemberi asuransi laporan keuangan yang disampaikan kepada publik. Ya, pemberian asuransi dilakukan dengan melakukan audit terhadap laporan keuangan historis. Selanjutnya penanggung jawab laporan keuangan. Ya, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab direksi kepada dewan komisaris, kepada pemegang saham. Nah, paling lambat itu 3 bulan. Misalnya laporan akhir tahunan itu tanggal 31 Desember 2022 misalnya ya. Nah, tanggal 31 Maret itu laporan keuangannya harus publish, sudah bisa diakses ya. Kecuali waktu Covid dulu ada kelonggaran yaitu tanggal 31 Mei. Tanggal 31 Mei boleh paling lambat waktu zaman Covid. Jadi 5 bulan setelah periode berakhir. Nah, kalau dalam undang-undangnya itu 3 bulan. Ya, 3 bulan setelah tahun anggaran. Selanjutnya perdata. Nah, misalnya ada laporan keuangan. Jadi ada pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perguruan Tinggi, Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan atau menjelaskan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan. Kemudian pasal 69 ayat 3 menyatakan sebagai berikut. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab terhadap pihak dirugikan. Ya. Jadi seandainya salah saji dalam laporan keuangan, nah itu klien bisa menuntut, untuk ganti rugi. Tapi itu masih dalam sidang perdata, ya, tidak benar atau menyesatkan, bisa karena kelalaian, ya, tidak benar atau menyesatkan. Tapi bisa juga laporan keuangan yang menyesatkan itu bisa dipidanakan. Nah, jadi ada syarat ketika sebuah perusahaan itu laporan keuangannya menyesatkan bisa dipidanakan kalau mencakup 3 aspek ini berdasarkan Undang-Undang 90 Pasar Modal. Pertama, jadi laporan keuangannya itu menipu atau mengelabui pihak lain. Ya, jadi itu bedanya. Yang pertama, informasinya cuma tidak benar, ya. Tidak benar, kemudian tidak dimaksudkan untuk menipu. Tapi yang kedua, dia sengaja menipu. Nah, kalau sudah menipu, mengelabui pihak lain, ya, turut serta menipu, mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material, ya. Nah, hati-hati. Berarti manajemen di sini dalam membuat laporan keuangan, lihat di pasal selanjutnya, pasal 90 dan 93 Undang-Undang Pasar Modal, ya. Itu manajernya, nah itu direkturnya itu bisa dipenjara 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar, ya. Cari kasusnya, banyak sekali kasus-kasus, ya. Banyak kasus-kasus dia melakukan penipuan terhadap laporan keuangan. Nah, terhadap laporan keuangan menyebabkan direkturnya masuk ke dalam bui. Karena sudah masuk dalam unsur pidana. Oke. Tapi kalau masih masuk dalam perdata itu hanya ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Tapi kalau sudah dalam pidana, ganti rugi ya, kemudian denda ke negara, kemudian juga masuk ke dalam penjara, yaitu paling lama 10 tahun. Oke ya, jadi itu materi tentang tanggung jawab hukum untuk laporan keuangan dan kode etik akuntan publik, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.